Hai semuanya, perkenalkan nama saya Eugenia Rafasia Anjalia Sintawiakala, biasa disapa Enji, dengan NIM 210901045. Saya dari Prodi Kedokteran Hewan, Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan susu pada sapi. Selamat menyaksikan. Sebelum kita memasuki penjelasan tentang proses pembentukan susu, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu susu dan susu diproduksi dari mana. Susu merupakan bahan pangan hewani yang memiliki kandungan gizi tinggi dalam memenuhi kebutuhan hidup pokok manusia. Susu juga diproduksi oleh glandula mamae yang merupakan kumpulan sel-sel epithelial sektori yang spesifik. Sel-sel ini membentuk struktur yang disebut alveoli. Proses sintesis laktosa di dalam kelenjar ambing dibantu oleh enzim laktosa sintetase. Susu memiliki kandungan yang lengkap dibandingkan minuman yang lainnya, sehingga susu juga mengandung banyak khasiat yang bermanfaat bagi tubuh dan banyak kandungan nutrisi yang ada di dalam susu, seperti kalsium, fosfor, zinc, vitamin A, vitamin D, vitamin B12, vitamin B2, asam amino, dan asam pantotenat. Kandungan ini bermanfaat bagi tubuh, terlebih pada tulang dan gigi. Sapi merupakan salah satu hewan penghasil susu paling banyak. Laktogenesis adalah proses yang sangat penting bagi kelangsungan hidup anak sapi. Kolostrum yang dihasilkan pada tahap awal laktogenesis mengandung antibodi yang memberikan perlindungan terhadap infeksi serta nutrisi penting untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi. Susu matang yang dihasilkan pada tahap selanjutnya menyediakan nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan yang optimal pada sapi. Mekanisme laktogenesis pada sapi atau biasa disebut proses pembentukan susu pada sapi. Laktogenesis adalah proses fisiologis yang kompleks pada mamalia, termasuk pada sapi, di mana kelenjar susu mulai menghasilkan susu. Proses ini merupakan tahap akhir dari kehamilan dan merupakan persiapan penting untuk menyusui anak. Tahap laktogenesis dibagi menjadi dua. Yang pertama, laktogenesis tahap 1. Tahap ini mulai menjelang akhir kehamilan dan ditandai dengan peningkatan produksi kolostrum. Kolostrum adalah cairan kekuningan yang kaya akan antibodi dan nutrisi penting untuk kekebalan bayi baru lahir. Hormon prolaktin dan hormon pertumbuhan memainkan peran penting dalam merangsang produksi kolostrum. Laktogenesis tahap 2. Tahap ini terjadi segera setelah kelahiran dan ditandai dengan peralihan dari produksi kolostrum menjadi produksi susu matang. Perubahan ini dipengaruhi oleh penurunan kadar hormon progesteron yang tinggi selama kehamilan dan peningkatan kadar hormon prolaktin. Mekanisme fisiologis. Proses laktogenesis melibatkan interaksi yang kompleks antara berbagai hormon, enzim, dan sel-sel dalam kelenjar susu. Hormon tersebut yaitu yang pertama ada hormon prolaktin, merangsang produksi protein susu dan laktosa. Yang kedua ada hormon pertumbuhan, meningkatkan sintesis protein dan lemak susu. Yang ketiga ada insulin, memfasilitasi penggunaan glukosa untuk produksi laktosa. Yang keempat ada hormon tiroid, meningkatkan metabolisme sel dan produksi susu. Sel-sel dalam kelenjar susu akan menangkap nutrisi dari darah dan mengubahnya menjadi komponen-komponen susu seperti lemak, protein, dan laktosa. Komponen-komponen ini kemudian disekresikan ke dalam alveolin, yaitu unit terkecil dari kelenjar susu, dan kemudian dikumpulkan dalam seluruh susu untuk kemudian dikeluarkan saat bayi menyusui. Nutrisi. Asupan nutrisi yang adekuat terutama energi dan protein sangat penting untuk mendukung produksi susu.
Yang kedua ada hormon. Hormon prolaktin, hormon pertumbuhan, insulin, dan hormon tiroid berperan penting dalam mengatur produksi susu. Yang ketiga ada genetik. Potensi genetik sapi untuk menghasilkan susu juga mempengaruhi jumlah dan kualitas susu yang dihasilkan. Yang keempat ada kesehatan. Kesehatan sapi secara umum termasuk kesehatan kelenjar susu sangat penting untuk proses laktogenesis. Yang kelima ada manajemen. Manajemen pemeliharaan yang baik seperti pemberian pakan dan tepat manajemen pekawanan dan penanganan pasca persalinan dapat meningkatkan produksi susu. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.